وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Kemudian, apakah setiap penuntut ilmu yang baru ataupun yang sudah lama belajar diwajibkan berdakwah? Karena saya pernah mendengar salah satu ustadz berucap yang wajib berdakwah hanya ustadz dan yang ingin menjadi ustadz. Yang ingin susah. Iya. Apakah setiap penuntut ilmu yang baru itu wajib berdakwah? Tidak. Yang wajib berdakwah itu orang yang punya ilmu, bukan ustadz atau bukan orang yang ingin jadi ustadz. Karena banyak itu ustadz. Iya, semua orang yang berjenggot, biar antum kalau ke pasar kalau ada jenggotnya, pasti orang bilang, biar pergi ke lelong, ustaz, ikan, dan kan begitu, ustaz, kan begitu. Jadi kalau antum bilang apakah yang wajib berdakwah terhadap orang yang ustaz, wah bahaya nanti. Iya, itu yang banyak tebal sorbannya, semuanya ustaz. Iya, padahal ucapan insya Allahnya saja salah, insya Allah tipis. Iya, kan begitu. Tapi sudah ustaz. Ini bahaya. Jadi yang wajib berdakwah itu orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Ini ayat pokok dalam pondasi dakwah. Kapan kita boleh berdakwah? Iya, berdakwah. Kata Allah kepada nabinya, katakan, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Jadi syarat orang berdakwah itu punya ilmu, bukan sekedar dia dibilangi ustaz. Kalau dia punya ilmu, boleh berdakwah. Ini ayat, dalilnya ayat. Demikian pula berdalil dengan hadis. Para ulama berdalil dengan hadis bahwa orang yang mau berdakwah harus punya ilmu, bukan sekedar dia dipanggil ustaz atau ingin jadi ustaz. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, apa yang dikatakan dulu oleh Nabi? Nabi ajarkan dulu kepadanya tentang orang yang akan dia dakwai dan apa yang harus dia dakwai. Beliau bilang, innaka sata'ti qauman ahli kitab. Kamu akan mendatangi orang yang punya ilmu kitab. Iya, jadi Nabi jelaskan dulu keadaan yang kamu akan dakwai nanti. Karena dalam berdakwah itu kita harus tahu dulu, ini orang yang kita mau ajak apa, harus ditahu. Iya, jangan sampai sebentar kita sampaikan ternyata tidak cocok dengan yang ada di situ. Maka Nabi harus tahu dulu keadaan di sana. Ini pertama, harus punya ilmu tentang keadaan yang mau didakwai. Yang kedua, baru Nabi ajarkan. Baru Nabi ajarkan kepadanya ilmu. Faltakun awwal ma tad'uhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama sekali kamu dakwakan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Tentang tauhid. Diajarkan dulu apa yang harus disampaikan. Kapan baru pindah? Baru pindah dakwanya dari la ilaha illallah, dari tauhid. Kemudian ke berikutnya kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum annallaha tarada alaihim khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah paham tauhid, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi diajarkan ini apa yang harus didakwakan. La ilaha illallah dulu, tauhid dulu, disampaikan ini syirik, ini ibadah kepada Allah. Kalau mereka sudah taat itu, barulah katakan Allah wajibkan kepada kalian sholat. Jadi bukan sholat dulu diajak orang ke masjid, tauhid dulu. Iya, itu yang pertama, diajarkan ilmu. Setelah itu kata Nabi, fa inhum atau kalidali,
Kalau mereka sudah taat kamu dalam sholat, jadi sudah bertauhid, sudah juga sholat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ini tiga, ini namanya diajarkan dulu apa? Ilmu baru berdakwah. Dan banyak lagi dari yang lain, mungkin saya cukupkan dua ini. Maksudnya satu dari ayat, satu dari hadis. Jadi syarat orang yang berdakwah itu di jalan Allah harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Itu sudah syarat. Bukan baru ingin menjadi ilmu, menjadi ustaz. Iya. Atau yang sudah dipanggil ustaz. Seperti itu. Bahaya kalau sembarang yang berdakwah. Iya, sembarang berdakwah. Bahaya. Kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jelas kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza wusidal amru li ghairi ahliha fantadir sa'ah." Apabila perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu hari kiamat. Artinya tunggu kehancuran. Iya, tadinya pemain musik tiba-tiba jadi ustaz. Hancur. Hancur. Musik jelas haram, disepakati oleh imam 4, tiba-tiba dia bilang halal. Kenapa ini? Karena bodoh. Ustaz Hidir bilang dongo. Iya. Baru jadi pemain musik, pakai sorban tinggi sedikit, berdakwah, berbicara hukum Islam. Nah, ini hancur seperti itu. Kata Nabi, tunggu hari kiamat. Artinya tunggu kehancuran kalau seperti itu yang dikatakan. Jadi berdakwah orang harus punya ilmu dulu. Harus punya ilmu dulu. Wallahu a'lam.